Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang cinta tanah air dan moderasi beragama. Nah, ini merupakan materi dari kelas 12 semester 2 tahun ajaran 2024-2025, kelas 12 SMA. SMA ya tentunya ya. Oke. Tujuan pembelajaran kali ini adalah satu, yaitu membaca Quran Surat Al-Qasas ayat 85 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 serta hadis tentang cinta tanah air dan moderasi beragama. Yang kedua, menganalisis tajwid membaca Quran Surat Al-Qasas dan Al-Baqarah. Dan yang ketiga, mendeskripsikan arti perkata dan menerjemahkan Quran Surat Al-Qasas dan Al-Baqarah. Oke, sebelum kita masuk pada Quran suratnya, kita tadabbur dulu ya. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari beragam agama, suku, ras, bahasa, budaya yang memiliki beragam karakteristik dan keunikan tersendiri. Keberagaman tersebut merupakan anugerah yang dimiliki bangsa Indonesia. Namun, dalam implementasinya, dinamika ekspresi keberagaman terkadang berpotensi memunculkan masalah baru, ketegangan, dan konflik antar individu, masyarakat, ataupun antar umat beragama dan internal umat beragama. Oleh sebab itu, dibutuhkanlah suatu moderasi yang salah satunya moderasi beragama untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, sampai di sini paham ya? Ya, sebelum kita masuk yang selanjutnya tentang ayat-ayatnya, kita cari tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan cinta tanah air? Cinta tanah air atau yang biasa kita sebut dengan nasionalisme, yaitu apa? Cinta bangsa dan negara. Nasionalisme adalah paham atau ajaran yang mendorong rasa cinta terhadap bangsa dan negara sendiri. Kemudian nasionalisme juga merupakan kesadaran akan keanggotaan dalam suatu bangsa dengan tujuan bersama untuk mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan suatu bangsa. Nasionalisme diartikan sebagai semangat kebangsaan yang mendorong rasa cinta dan kepedulian terhadap bangsa dan negaranya. Lalu, apa pengertian moderasi beragama? Oke, moderasi beragama merupakan upaya untuk mengurangi kekerasan dan menghindari ekstremisme dalam menjalankan ajaran agama. Moderasi beragama berperan penting untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Moderasi beragama memupuk rasa persatuan di antara masyarakat dan latar belakang agama yang beragam untuk menghindari sikap ekstrim dan radikal. Kemudian, sikap ini disebut sebagai sikap toleran dan saling menghargai antar umat beragama, memperkuat rasa cinta terhadap tanah air. Moderasi beragama sendiri menghargai kebinekaan sebagai kekuatan Indonesia yang memperkaya cinta tanah air. Lalu apa hubungannya antara cinta tanah air dan moderasi beragama? Sinergi cinta tanah air dan moderasi beragama untuk membangun Indonesia yang damai dengan cara apa? Yang pertama, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai landasan bersama. Yang kedua, menghargai keberagaman agama, suku, dan budaya sebagai kekayaan Indonesia. Dan yang ketiga yaitu mengedepankan sikap saling memahami, tolong-menolong, dan gotong royong. Nah, kita masuk ke bagian Qur'annya ya. Oke, ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan cinta tanah air serta moderasi beragama, yaitu yang pertama ada surat Al-Qasas ayat 85, kemudian ada surat Al-Baqarah ayat 143 dan ada beberapa hadisnya. Oke, kita baca dulu surat Al-Qasas ya. Innal ladzina farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ahd Qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Kalau surat Al-Baqarah Oke, yang selanjutnya ada surat Al-Baqarah ayat 143 dan yang ada salah satu hadisnya. Nah, nanti bisa dibaca bareng-bareng. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis tentang tajwid Quran Al-Qasas. Anak-anak sudah belajar tentang tajwid kan pasti. Nah,
Di sini kita akan membahas mengenai bacaan-bacaan yang terdapat pada Quran Surat Al-Qasas. Yang pertama ada bacaan idgham al-syamsiyah. Di lafadz yang mana? Nah, ini innalladzi. Alasannya apa? Ada nun tasdid dan ada alif dan lam tasdid. Maka dibaca gunnah al-syamsiyah. Kemudian ada Al-Qur'an. Nah, hukum bacaan Al-Qur'an adalah Al-Qamariyah. Kenapa? Karena ada alif dan lam sukun. Kemudian ada mad jaiz munfasil. Di lafadz yang mana? Robi'a lamu. Mengapa disebut dengan mad jaiz munfasil? Karena setelah mad ada huruf alif yang berbeda kata. Kemudian ada bacaan ikhfa di lafadz mangja'a. Mengapa? Karena ada nun sukun bertemu huruf jim. Kemudian ada lagi yang namanya idhar khalqi di lafadz wa man huwa. Wa man huwa, nun sukun bertemu huruf ha. Kemudian ada mad tabi'i, yaitu di fi dhalalim mubin. Di lafadz ini tidak hanya ada mad tabi'i tetapi ada juga idgham bi gunnah dan mad arid li sukun. Yang selanjutnya ada menganalisis tajwid di Al-Quran Surat Al-Baqarah. Nah, dapat dilihat di sini ada beberapa bacaan dan alasan-alasannya, yaitu ada idgham safawi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, mad wajib mutasil, mad iwad, ikhfa, mad jaiz munfasil, dan lain sebagainya. Setelah kita mengamati tajwidnya, lalu kita mengartikan perkatanya untuk memudahkan kalian nanti untuk menghafal atau mengingatnya. Ya, seperti ini. Kita artikan perkata dari innalladzi yang artinya sesungguhnya Allah yang farodo mewajibkan alaikal Qur'ana engkau Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Qur'an dan seterusnya. Setelah itu sama kita juga akan mendeskripsikan. Kita deskripsikan arti perkatanya. Nah, kemudian kita rangkai artinya menjadi satu. Setelah kita menganalisis perkatanya, kita sambungkan menjadi satu, yaitu sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah Muhammad, Tuhanku mengetahui engkau orang yang membawa petunjuk dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Kalau Quran Surah Al-Baqarah diartikan yaitu dengan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kami berkiblat kepada melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Nah, dari arti tersebut bisa kita tafsirkan. Berbeda ya antara arti dan tafsir. Kalau arti itu berkata, kalau tafsir ini makna luasnya. Tafsir surat Al-Qasas ayat 85, maaf. Di dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa dialah yang mewajibkan kepada Nabi Muhammad untuk mengamalkan isi Al-Quran dan melaksanakan hukum-hukum dan perintah yang ada di dalamnya. Dia pula lah yang akan mengembalikan Nabi Muhammad ke tanah suci Mekah, tanah tumpah darahnya dalam keadaan menang dan merebutnya kembali dari kaum yang telah mengusirnya dari sana. Pada peristiwa Fatu Makkah terbukti Rasulullah dapat kembali ke Mekah dengan satu kemenangan besar bagi kaum muslimin. Karena dengan demikian ia dapat mengembangkan Islam dengan bebas dan dapat menekan kehendak kaum musyrikin. Ini adalah janji dari Allah ketika Nabi Muhammad selalu disakiti dan mendapat tekanan yang berat dari kaumnya, bahwa dia akan hijrah meninggalkan Mekah dan akan kembali ke dalam keadaan menang. Selain kembali ke Mekah, ada pula pendapat yang menyebutkan bahwa Allah mengembalikan Rasul kepada kematian atau mengembalikannya ke surga. Kemudian ada tafsir Al-Baqarah, yaitu sejarah perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah dikandung maksud untuk menguji siapa antara mereka yang benar-benar beriman dan mengikuti Rasulullah, serta siapa yang lemah imannya. Pemindahan kiblat dirasakan berat bagi yang fanatik pada kiblat pertama, tetapi bagi yang beriman dan mendapat hidayah dari Allah,
Mereka akan sadar bahwa melaksanakan ibadah yang menghadap kiblat semata-mata perintah Allah bukan karena rahasia yang tersembunyi pada tempat itu, tetapi untuk menghimpun manusia pada satu arah untuk persatuan umat. Untuk menghilangkan keraguan-raguan dari sebagian kaum muslimin tentang pahala salatnya selama mereka menghadap ke Baitul Maqdis dulu. Maka Allah menerangkan bahwa dia sekali-kali tidak akan menyanyiakan iman dan amal orang-orang yang mengetahui Rasul karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Terima kasih.